Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita sehingga saat ini kita bisa menghirup udara, bisa hidup sampai saat ini, melainkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen bidang studi manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Adapun judul ceramah yang saya sampaikan pada saat ini yaitu mengenai tentang pentingnya untuk memahami persaudaraan dalam moderasi beragama. Perlu kita ketahui dalam kehidupan ini persaudaraan itu begitu luas. Ada al-ukhuwah as-salasah, yaitu ada 3 macam persaudaraan. Pertama, ukhuwah Islamiyah, saudara sesama muslim, ini mesti kita hormati dia. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, saudara sesama senegara, sebangsa, setanah air. Ini mesti kita hormati juga dia. Walaupun berbeda dalam suku, berbeda bahasa. Yang ketiga ada namanya ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia. Ini lebih luas. Yang namanya saudara sesama manusia, walaupun berbeda negara, walaupun berbeda keyakinan dalam beragama, walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, maka kita mesti hormati dia. Nah, dengan 3 macam persaudaraan inilah yang menjadikan kita wajib untuk menghargai, untuk menghormati orang lain. Jangan dijadikan suatu perbedaan itu menjadi hal yang bertentangan dalam kehidupan kita. Karena perbedaan itu fitrah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujarat di ayat 13, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sungguh telah kami jadikan kamu itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, Allah memberikan kita suatu perbedaan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Dalam kehidupan ini pun kita memiliki perbedaan dalam pandangan hidup. Bahkan dalam agama ada namanya perbedaan-perbedaan mazhab. Maka dengan perbedaan itulah kita mesti bisa menghormati, bisa menghargai orang lain. Bahkan kita selaku mahasiswa, saya khususnya begitu ikut merasa sedih dan kecewa ketika ada orang yang hanya beda etnis, hanya beda kelompok, hanya beda suku, beda bahasa, bahkan masih ada yang satu agama, yaitu agama saya, agama Islam, masih saja bentur-benturan dengan agama Islam itu sendiri. Ini adalah hal yang tidak penting. Padahal dalam Al-Quran di surah Al-Hujarat di ayat 13 tadi telah dikatakan وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, telah kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Sudah ada suku-suku, sudah ada bangsa-bangsa. Namun saat ini masih saja ada orang yang berkeinginan menjadikan negara di dunia ini menjadi negara satu, yaitu sistem khilafah. Ini adalah hal yang tidak benar. Ini adalah hal yang tak baik untuk diterapkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala saja sudah mentakdirkan bahwa kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Sudah diakui ini suku A, ini suku B, ini suku C. Supaya apa? Supaya bisa saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Karena kalau sudah mengenal maka tidak perlu lagi untuk bermusuh-musuhan.
Kalaulah Allah Ta'ala saja menginginkan negara di dunia ini hanya ingin menjadi satu, begitu mudah bagi Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak inginkan hal yang seperti itu. Allah hanya inginkan kita ini adanya perbedaan-perbedaan. Maka dibuatlah kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kita bisa saling mengenal, bisa saling paham, memahami tanpa adanya permusuhan. Sebagai contoh, yang terkadang contoh ini dapat memperjelas suatu materi yang disampaikan. Lihatlah bagaimana seekor lalat ketika hinggap di badan kita. Apalagi banyak lalat itu, kita akan risih. Kita akan benci karena menunjukkan badan kita itu dalam keadaan bau atau belum mandi. Tapi dalam kehidupan ini, apalagi di fisik, wajah misalnya, kita masih menggunakannya, yaitu ada namanya tai lalat. Itu terkadang tai lalat dapat memperindah, mempertampan seseorang, mempercantik seseorang. Kita benci kepada binatangnya namun masih memakai namanya. Ini kan tidak konsisten. Artinya, kalaulah kepada binatang saja kita memiliki akhlak, konon lagi kepada manusia. Sudahlah, kita tidak mau untuk dibenturkan dengan suatu perbedaan keyakinan, perbedaan ibadah. Satu prinsip, kita hidup hanya untuk meraih ridhonya Allah. Surga bukanlah milik kita. Oleh sebab itu, saudaraku sebangsa setanah air, mari kita sebagai umat yang beragama di dunia ini beriman, bertakwa. Maka mari kita bersaudara untuk selamanya, walaupun berbeda dalam keyakinan, walaupun berbeda dalam ritual ibadah. Semoga Allah Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita, dan kita bisa menjadi satu hati dalam keberagaman untuk satu kepahaman tanpa adanya permusuhan. Kalaulah kita mampu menjaga persaudaraan ini, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkahan kepada kita sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sunan Abu Daud. Di situ dikatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang, maka sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi Sang Khalik yang ada di langit. Oleh sebab itu, maka kita mesti menghargai orang lain walaupun berbeda dalam suatu keyakinan, bukan untuk saling bentur-benturan. Begitu yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum, kamu tidak akan beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sampai kau sayang kepada dirimu sendiri. Artinya kita mesti menyayangi saudara kita sebagaimana kita mesti menyayangi diri kita sendiri, tanpa membedakan siapa dia, suku apa dia, dari negara mana dia, ritual ibadahnya bagaimana. Kita mesti rangkul dia, kita mesti bersahabat dengannya tanpa adanya permusuhan. Oleh sebab itu, inilah tausiah atau ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita, bertambah iman, bertambah amal, dan juga bertambah ilmu pengetahuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.